Ya, selamat malam saudara-saudara semua. Kita bersyukur malam ini kita kembali lagi ya di PA kita di dalam Kitab Roma. Ya, sebelum kita memulai PA ini, yuk mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk setiap penyertaan dan kasih setia Tuhan yang selalu melimpah dan menyertai kehidupan kami. Kami juga sungguh bersyukur kalau Tuhan boleh memberikan kami kesempatan untuk dapat mendalami bagian Kitab Roma ini minggu demi minggu dengan baik. Terima kasih juga untuk setiap jemaat Tuhan yang boleh dengan antusias, yang rindu untuk boleh mengenal firman-Mu semakin lebih baik lagi. Dan kami juga bersyukur untuk setiap para hamba Tuhan yang boleh menyediakan waktu dan seluruh usahanya untuk dapat membantu kami memahami setiap materi yang ada. Malam hari ini kami juga mau menyerahkan untuk Contoh Eka yang akan menyampaikan materi dalam kitab Roma 6. Kiranya Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menolong beliau, supaya biarlah setiap apa yang kami dengar itu boleh memberkati kami dan membawa kami semakin mencintai firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga saudara-saudara kami yang pada malam hari ini tidak dapat hadir atau terkendala karena jaringan atau apapun. Kami berdoa kiranya di minggu-minggu selanjutnya kami boleh bersama-sama mendalami setiap firman-Mu. Terima kasih Yesus, kami menyerahkan seluruh alat yang kami pakai, jaringan, bahkan cuaca ke dalam tangan-Mu, biarlah semuanya aman terkendali. Terpujilah Engkau Tuhan, kami berdoa, amin. Amin. Ya, saudara-saudara semua, sebelum kita memulai PA kita malam hari ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan untuk Bapak Ibu Saudara selama pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Contoh Eka malam hari ini. Bapak Ibu boleh meng-unmute speakernya ya. Nanti kalau ingin bertanya boleh boleh memute speakernya selama pemaparan materi, dan jika ingin bertanya boleh lewat chat atau boleh secara langsung, nanti speakernya boleh di unmute kembali. Nah, untuk kita semua boleh nih videonya ditampilin supaya saya yang mungkin juga belum mengenal Bapak Ibu semua kita saling bisa mengenal dan saling bertatap wajah ya, bertatap muka jika jaringannya memungkinkan. Oke, baiklah, kita akan memulai PA kita malam hari ini. Saya silakan Contoh Eka untuk menyampaikan materinya. Ya, baik. Selamat malam, saudara sekalian. Kita bersyukur malam hari ini kita boleh kembali bertemu bersama-sama di PA Kitab Roma ya, di Gemi Gloria. Ya, kita sudah masuk di Roma pasal 6 hari ini. Ya, minggu lalu kita membahas Roma pasal 5 bagian terakhir. Apakah ada saudara sekalian mau sedikit mereview? Mungkin kalau saudara ada catatan, ya mungkin boleh membacakan satu atau dua kalimat di mana saudara merasa, ini bagian yang sangat memberkati saya dari Roma pasal 5 minggu lalu. Apakah ada? Sepertinya tidak ada. Oke. Saya sangat menghimbau nanti saudara sekalian boleh membuat catatan-catatan ya dari pembahasan kita malam hari ini. Jangan dianggap PA itu seperti khotbah gitu ya, satu arah. PA itu dua arah. Saudara boleh catat, saudara boleh bertanya, saudara boleh menyampaikan pandangan juga atau hal yang mungkin saudara pernah dengarkan tentang bagian ini. Ya. Oke, kita akan sama-sama membaca Roma pasal 6. Hari ini kita akan membahas ayat 1 sampai ayat 10. Ya. Roma pasal 6 ayat 1 sampai ayat 10. Roma pasal 6 ayat 1 sampai ayat 10. Silakan saudara boleh membuka Alkitab masing-masing.
Ya, Roma pasal 6 ayat 1 sampai 10 ya. Saya mendorong saudara untuk boleh memperhatikan Alkitabnya. Saya akan bacakan buat kita sekalian ya. Roma pasal 6 ayat 1 sampai 10. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis di dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Ya, sedemikian jauh kita membaca Alkitab kita. Saudara, Alkitabnya jangan ditutup karena dari awal sampai akhir kita akan membahas bagian ini, ya. Semua materi, semua diskusi, semua penyampaian itu tentu saja diambil dari Roma pasal 6 ayat 1 sampai 10 ini. Jadi saudara tetap memperhatikan Alkitab masing-masing, ya, dalam kondisi terbuka, semuanya sambil dibaca, sambil nanti kita menjawab beberapa pertanyaan ini. Oke, kita sudah masuk dalam Roma 6 ayat 1 sampai 10 tadi ya. Dan di sini saya mengajak kita untuk bersama-sama memikirkan 3 pertanyaan dan juga merefleksikan 3 pertanyaan. Jadi ada 3 pertanyaan yang kita perlu jawab, tentu saja dari bagian Alkitab yang tadi sudah kita baca, dan ada 3 pertanyaan juga yang perlu kita refleksikan. Kita akan mulai dengan pertanyaan yang pertama, ya. Nah, ini dari ayat 1 sampai 5. Ayat 1 sampai 5 bagian yang tadi kita baca ya. Apa alasan kita tidak boleh bertekun lagi di dalam dosa? Ya. Apa alasan kita tidak boleh bertekun lagi di dalam dosa? Silakan saudara membaca Alkitab masing-masing dari ayat 1 sampai ayat 5, dan kalau saudara menemukan jawabannya, silakan saudara menyalakan mic dan menjawab dengan senang hati, dengan bebas ya. Kita sama-sama belajar di sini. Silakan ayat 1 sampai ayat 5. Kenapa atau apa alasan kita tidak boleh lagi bertekun dalam dosa? Karena kita telah dibaptis dalam Kristus. Karena Ya. kita telah dibaptis dalam Kristus. Ya. Terima kasih. Yang lain? Apalagi? Karena kita telah mati, telah mati terhadap dosa, bagi dosa. Iya, di ayat 2 ya. Bukankah kita telah mati bagi dosa, bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Ya, itu mati bagi dosa, tadi juga kita sudah dibaptis di dalam Kristus. Kemudian apa lagi, saudara? Ini ada beberapa hal lagi di dalam ayat 1 sampai 5.
yang bisa kita perhatikan. Silakan, saudara. Karena kita sudah memperoleh hidup. Karena kita sudah, suaranya tadi kurang jelas. Maaf, masih kurang jelas. Karena kita sudah, ya silakan saudara, apalagi? Beroleh hidup baru. Oh, sudah beroleh hidup baru ya. Ya. Itu jawaban semuanya ada di dalam bagian ayat 1 sampai ayat 5 ini ya. Kita coba perhatikan bersama-sama. Tadi di ayat pertama pastinya adalah berbicara, Paulus bertanya gitu ya, dan uniknya di dalam bagian ini ketika Paulus bertanya, dia langsung jawab sendiri gitu. Dia tanya gitu ya, apa yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Tentu saja tidak gitu ya, sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa, bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Nah, unik sekali di sini dikatakan kita ini mati bagi dosa. Ya, ini mengacu sebenarnya Paulus itu mengingatkan pada Kejadian pasal yang ketiga. Ya, Kejadian pasal yang ketiga, kita ingat kembali bagaimana manusia, ya Adam dan Hawa itu ketika mereka ditempatkan di Taman Eden, dan Tuhan memberikan perintah. Masih ingat perintahnya? Nggak boleh makan semua buah. Betul? Iya, benar. Benar. Ya, itu sebenarnya dikatakan oleh ular loh. Nah, kurang memperhatikan ya. Tidak boleh makan semua buah itu kan apa yang dikatakan si ular. Tapi apa yang jadi perintah Allah? Semua pohon, semua buah dari pohon di taman itu boleh kamu makan buahnya, tapi pohon yang ada di tengah taman itu, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan jahat, itu jangan kamu makan buahnya. Ya. Itu perintah yang sebenarnya sangat sederhana gitu ya, tapi itu juga sebuah perintah yang menjadi pembatasan antara yang namanya taat dan tidak taat. Ya. Taat itu luas sekali di dalam perintah Allah yang pertama itu, dan ketidaktaatan itu sebenarnya skopnya sangat sempit di situ. Ya. Hanya tidak percaya pada Tuhan dan makan buah itu. Dan apa konsekuensi kalau seandainya manusia makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu? Masih ingat, saudara? Apa konsekuensi atau apa hukuman Tuhan atau apa hasilnya ketika mereka makan? Mati. Mati, betul sekali. Ya, mati karena dosa. Ya enggak sih? Jadi karena dosa manusia mati. Tapi uniknya manusia bukannya mati ketika itu. Apakah Tuhan salah ketika mengatakan bahwa kalau kamu makan buah pohon itu kamu akan mati? Tentu saja Tuhan tidak salah ya. Tentu saja kita perlu melihat bahwa di situ ada arti kematian secara roh. Ya. Manusia terputus hubungannya dengan Allah, manusia itu tidak bisa lagi mencerminkan gambar dan rupa Allah itu, manusia tidak bisa lagi hidup seturut dengan kehendak Allah. Secara roh manusia itu sudah mati. Ya. Mati karena dosa. Nah, ketika Kristus datang melakukan penebusan itu di kayu salib, di ayat 2 Roma pasal 6 tadi dikatakan kita ini telah mati bagi dosa. Kenapa kita bisa mati bagi dosa? Itu ada di ayat 3. Ya. Alasannya ya. Kenapa kita bisa mati bagi dosa? Nah, di sini kita harus bedakan antara mati karena dosa dan mati bagi dosa.
Kalau mati karena dosa itu yang terjadi pada Adam dan Hawa, dan juga akhirnya pada seluruh umat manusia yang tidak percaya pada Tuhan Yesus. Tapi mati bagi dosa itu artinya adalah kita ini sudah tidak lagi punya hubungan dengan dosa. Kita sudah tidak lagi diikat oleh dosa. Ya. Dosa itu sudah tidak punya kuasa lagi. Nanti kita akan lihat di bagian selanjutnya. Nah, di ayat 3 ini alasan kenapa kita bisa mati bagi dosa. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Oh, ternyata kita mati bagi dosa itu bukannya kita bisa mati sendiri dari dosa atau bagi dosa itu, tapi ada Kristus yang terlebih dahulu mati bagi dosa, mati bagi kita semua, sehingga kita menjadi bagian di dalam kematian Kristus itu tadi. Ya, uniknya di sini Paulus menggunakan istilahnya itu dibaptis di dalam Kristus, ya, dibaptis di dalam kematiannya. Ya, nanti kita akan melihat dari pertanyaan-pertanyaan refleksi. Nah, bagian ayat keempat dan ayat kelima juga sebenarnya menyuarakan hal yang sama, menghubungkan antara kematian Kristus dan kebangkitannya nanti juga kepada kematian kita. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, ya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Saudara, minggu lalu kita sudah belajar ada satu istilah yang mungkin selama ini saudara, ya mungkin ada yang pernah dengar, ada yang belum pernah dengar. Istilahnya itu imputasi. Ya, imputasi. Minggu lalu Bapak Suparlindungan sudah menyampaikan itu, ya. Imputasi itu dari situlah ada istilahnya infus, ya, disuntikkan, dimasukkan, gitu ya. Apa yang diimputasikan kepada kita? Review sedikit tentang yang minggu lalu. Atau ini sebelumnya, apa yang diimputasikan dari kita kepada Kristus itu dulu. Jadi ibarat kalau kantong infus, nah kita itu kantong infusnya disuntikkan ke dalam Yesus. Apa yang diimputasikan dari kita kepada Kristus? Ayo, minggu lalu. Masih ingat nggak? Dosa. Dosa kita, ya, dosa kita itu diimputasikan kepada Kristus, ya. Di Alkitab di bagian lain dikatakan bahwa Kristus telah menjadi dosa, ya, atas karena kita, ya. Jadi berdosa karena kita, dalam arti bahwa bukan Yesusnya melakukan dosa atau bukan Yesusnya jadi punya status berdosa, tapi dosa kitalah yang ditanggung oleh Tuhan Yesus, dan murka Allah itu ditanggung di dalam kematian Yesus. Ya. Nah, selanjutnya apa yang diimputasikan dari Kristus kepada kita? Tadi kan dari kita kepada Kristus. Nah, sekarang apa yang diimputasikan dari Kristus kepada kita? Coba ingat-ingat lagi pelajaran minggu lalu. Kalau belum ingat, kita pause dulu. Silakan saudara nanti buka YouTube gitu. Review lagi. Apa yang diimputasikan dari Kristus kepada kita? Minggu lalu ada istilah pembenaran, ya, ketaatan. Itulah yang diimputasikan dari Kristus kepada kita manusia, ya. Jadi karena Kristus taat, kalau minggu lalu, ya, jadi ketaatan Kristus diimputasikan kepada kita, dan ketidaktaatan kita yang menghasilkan dosa itu diimputasikan pada Kristus. Demikian juga sekarang ini di pelajaran yang hari ini, kematian Kristus diimputasikan kepada kematian kita bagi dosa. Artinya bahwa kita tidak lagi dikuasai oleh dosa. Tapi bukan hanya itu, tapi juga dikatakan di situ sama seperti di ayat 4, ya, sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi
bukan hanya kematian kita bagi dosa yang dimutasikan dari Kristus, tapi juga kebangkitan itu. Artinya bahwa kita memiliki hidup. Ya. Kita mati bagi dosa bukan berarti kita mati begitu saja, tapi kita dihidupkan untuk hidup dalam hidup yang baru. Sebab di ayat 5-nya, jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, nah ini dia, kita jadi satu paket dengan kematiannya Kristus, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Nah, saya pengen mengajak kita masuk ke dalam pertanyaan refleksi yang pertama. Ya. Tadi kan ada di ayat yang atas itu dikatakan, bolehkah kita bertekun dalam dosa? Ya. Nah, di sini pertanyaan refleksinya, apakah saya setiap kita yang ada di sini sedang jatuh dalam dosa atau sedang bertekun dalam dosa? Nah, saya pengen kita untuk renungkan sejenak gitu ya. Nah, pertanyaannya gitu, apa bedanya jatuh dalam dosa dengan bertekun dalam dosa? Coba saudara, ada nggak pandangan saudara bedanya apa nih antara jatuh dalam dosa dan bertekun dalam dosa? Saya pengen dengar suara jemaat nih dari tadi, suara saya, suara Contau Purnama, suara Contau Yohana, suara Contau Silpa. Mana suara jemaatnya? Ayo. Ayo Apa bedanya? saudara-saudara, jangan malu-malu. Nggak usah takut salah. Kalau salah masih bisa dibenerin. Apa bedanya jatuh dalam dosa dengan bertekun dalam dosa? Menurut saudara dulu. Hari ini kok kalem-kalem semua ya contoh. Jangan-jangan karena hujan ini ya, jadi kalem semua. Dengan siapa tadi? Pak Hui. Oh, Pak Hui apa? Pak Kaya. Apa salah ini? Ya Pak Hui kan. Kalau orang sudah di dalam dosa berulang kali nggak salah-salah. Apakah itu sudah mati secara roh ya? Atau bagaimana? Apakah roh itu nggak nggak bereaksi lagi atau betul-betul nggak ada lagi di dalam hati manusia itu sehingga tidak ada perubahan? Mau sadar kembali kepada Tuhan gitu. Itu yang mana? Yang bertekun dalam dosa? Iya. Nah, okay. Jadi apakah itu betul-betul rohnya itu sudah betul nggak ada lagi Roh Kudus di hatinya atau memang betul ada roh tapi rohnya nggak bereaksi lagi di dalam kehidupannya? Nah mungkin tolong Iya, oke. Terima kasih. Ya. Menarik sekali. Ya, menarik sekali. Jadi, nah tentu saja tadi dua jawaban yang saling melengkapi juga ya. Ketika jatuh dalam dosa itu bisa dikatakan tadi tidak sengaja, ataupun ya kalau bisa juga kita katakan itu sesuatu yang tidak terus-menerus ya. Mungkin hari ini kita marah gitu ya, marahnya itu sampai hati kita ini mulai merasa tidak mengasihi lagi. Itu, tapi kan sesuatu yang insidental yang terjadi tiba-tiba saat ini gitu ya. Dan ya pastinya nanti bisa kembali lagi. Tapi kalau yang bertekun dalam dosa gitu ya, berarti dia tahu itu dosa, dia sadar itu sesuatu yang sebenarnya tidak baik, tapi ya itu tadi, jangan-jangan rohnya sudah mati, atau jangan-jangan lebih tepatnya ya, kepekaannya sudah mati, ya kepekaannya sudah tidak ada lagi, sehingga nggak apa-apalah gitu ya, nggak apa-apalah saya berdosa lagi gitu ya, apalagi di istilahnya itu bertekun itu sesuatu yang terus-menerus, ya bukan cuma sekali jatuh gitu ya, terus minta ampun gitu, tapi memang ya menganggap remeh dosa itu, ya. Jadi yang pertama itu kita bukannya menganggap remeh dosa, tapi memang kita terjatuh, ya jatuh dalam dosa. Dan yang kedua itu ngomong soal
ya sudah tahu itu dosa tapi masih tetap dilakukan, dan sudah tahu itu tidak benar tapi terus-menerus dilakukan. Nah, kembali lagi kita coba berefleksi nih. Apakah selama ini misalnya kita jatuh dalam dosa itu kita beneran cuma jatuh atau kita bertekun dalam dosa? Ya. Saya pikir jatuh dalam dosa itu sesuatu yang bagi kita manusia, ya walaupun sudah Kristen, tapi masih bisa terjadi, dan itu wajar. Paulus sendiri mengatakan bahwa dirinya itu masih lemah gitu ya, dan terus-menerus dia katakan, aku ini yang paling berdosa di antara semua, paling berdosa dan paling berdosa gitu ya. Tapi soal bertekun dalam dosa itu ya tadi kadarnya berbeda sekali ya. Nah, sekali lagi coba kita merefleksi. Apakah kita sedang di dalam posisinya itu ketika kita jatuh dalam dosa yang memang karena jatuh, dan itu langsung membuat kita menyesal, sadar gitu ya, sadar, menyesal, bertobat, dan minta ampun pada Tuhan? Atau kita sedang berada di dalam posisi bertekun di dalam dosa, di mana tadi Paulus mengatakan itu sekali-kali tidak boleh seperti itu. Ya. Jika saudara merenungkan, dan saya sendiri juga merenungkan, kita harus tahu posisi kita di hadapan Tuhan, ya. Kalau kita masih sering jatuh di dalam dosa, pastinya kita harus mengandalkan Tuhan. Tapi kalau saat ini kita menyadari, wah sepertinya saya ini sedang bertekun dalam dosa. Dua-duanya membutuhkan pertobatan pastinya saudara. Dan dua-duanya membutuhkan kebergantungan pada Tuhan. Tapi bertekun dalam dosa ini harus benar-benar kita sadari, oh ini tidak bisa dan tidak boleh. Sehingga kita harus benar-benar kembali lagi kepada Tuhan. Ya, sadar bahwa kita sudah mati bagi dosa, sadar bahwa kita sudah dibaptis dalam Kristus dan dalam kematiannya, sadar bahwa kita sudah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, dan sadar bahwa kita juga sudah diberikan hidup yang baru tadi. Ya. Jika kita mendapatkan anugerah Tuhan, biarlah kita bersyukur ya, karena Tuhan yang membebaskan kita dari kejatuhan maupun ya hati yang bertekun dalam dosa ini. Oke, kita akan lanjutkan materi kita. Ya. Nah, ini pertanyaan yang kedua. Tadi kan pertanyaan pertama dan pertanyaan refleksi yang pertama. Ini adalah pertanyaan yang kedua yang kita akan sama-sama bahas. Dari ayat 6 dan ayat 7. Ya. Apa dampak dari manusia lama kita disalibkan? Apa dampak dari manusia lama kita disalibkan? Coba saudara boleh baca kembali di ayat 6 dan ayat yang ke-7. Apa dampak dari manusia lama kita sudah disalibkan? Silakan saudara jawab. Ayo, yang tadi belum jawab. Ayo jemaat. Ini Ibu Lucia Leonarda, Bu Linda. Si Asyik mau jawab? Ayo. Ada jawabannya semua ya di ayat itu ya contoh Eka. Iya, tinggal dilihat dan dibacakan saja. Gitu. Dibaca aja udah ada jawabannya. Apa dampak atau apa hasil ketika manusia lama kita sudah disalibkan? Itu di ayat 6 ada. Ada. Ada Ibu dua lagi. Ya, saudara, silakan. Ayo, Ibu Sinta. Ini Pak Min Pandi ya? Min Pandi. Ibu itu.
Oh, ibu ya? Si Min Pandi. Iya. Videonya soalnya nggak ada, jadi nggak tahu. Ibu Lim, Bu Lim Acuan, yuk. Bu Lim Acuan tadi nih udah baca-baca nih, yuk. Ayat 6. Nah, Saya Ayat 6. ini aja tahu saya yang di ayat 6 tuh, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. ya, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Itu satu. Satu lagi, yang lain. Apa lagi? Gampang, tinggal bacain yang selanjutnya. Ya, jawaban yang sama juga ya dari Bu Linda lewat chat, supaya Ya. tubuh dosa kita hilang kuasanya. Thank you, Ibu Linda. Satu lagi. Supaya satu agar gitu tadi. Ayo, agar apa? Satu lagi. Ayo, saudara. Ayo, di bawahnya. Selanjutnya. Selanjutnya. Ayo, Bu Lim. Agar jangan kita menghambatkan diri kita lagi kepada dosa. Ya, Ya. jadi ini dampak dari manusia lama kita disalibkan, gitu ya. Nah, ini kita coba bayangkan gitu ya, Kristus itu disalibkan, kemudian bersama-sama dengan Kristus itu kan tadi dosa-dosa kita gitu kan, yang artinya bahwa itu manusia lama kita, keberdosaan kita, kecenderungan kita semua dalam dosa, status kita di dalam keberdosaan itu, semua itu disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Nah, karena keberdosaan kita atau tubuh atau ya manusia lama kita disalibkan, maka tubuh dosa kita hilang kuasanya, ya, hilang kuasanya, tidak punya kuasa lagi, tidak punya kemampuan lagi, ya. Itu ibarat kalau diikat gitu ya, diikat sampai nggak bisa bergerak lagi. Ya. Tubuh dosa kita hilang kuasanya artinya bahwa kita nggak lagi punya kesukaan akan dosa. Ya. Kita nggak punya lagi rasa senang ataupun nikmat dari dosa itu, tapi kita ngerasa bahwa dosa itu sudah menjijikkan gitu. Itu karena kita sudah disalibkan. Nah, jadi kita perlu ingat nih, apakah selama ini kita masih menyukai dosa gitu ya, atau ketika kita ya kadang kita suka dosa itu maksudnya dalam arti gini, ketika jatuh di dalam dosa itu ya menikmati, tapi setelah itu apakah kenikmatan itu kita terus nikmati atau di situ kita langsung merasa bahwa waduh ini nggak benar. Nah itu tubuh dosa kita ya hilang kuasanya. Ya di sini jadi dampak lainnya adalah supaya jangan kita menghambakan diri kepada dosa. Ya, menghambakan diri itu ya maksudnya kita ini jadi pekerjanya dosa gitu ya. Kalau kita sudah dilepaskannya, kita jangan lagi bekerja kepada dosa, bekerja untuk dosa. Tapi kita benar-benar lepas dari dosa itu. Ya. Dan Paulus memberikan sebuah sebuah analogi di sini di ayat 7. Ya. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Nah, maksudnya gini. Kalau orang udah mati, ya, secara manusianya dia nggak bisa melakukan dosa lagi. Ya, termasuk sebenarnya ketika dia mati dia nggak bisa lagi melakukan yang baik, bukan hanya melakukan yang berdosa, tapi melakukan yang baik pun nggak bisa lagi. Jadi telah bebas dari dosa di sini maksudnya yang pertama adalah ya nggak bisa lagi berdosa, tapi di sini Paulus menggunakan analogi ini memberikan sebuah kesamaan bahwa bukan hanya sekadar mati secara fisik, tapi kalau kamu sudah mati dari dosa, berarti kamu pun harusnya nggak lagi melakukan dosa itu gitu. Yang tadi pertama kan dikatakan kalau kamu mati secara fisik, kamu nggak bisa lagi berdosa.
ya nggak bisa ngapa-ngapain lagi sih, bukan cuma berdosa, makan nggak bisa, minum nggak bisa, dan lain sebagainya gitu ya, jalan nggak bisa. Tapi di sini Paulus juga memberikan satu makna rohani. Kalau kamu sudah mati dari dosa, ya mati bagi dosa, tidak lagi punya niat berdosa, harusnya kamu sudah bebas dari keinginan-keinginan berdosa. Nah, jadi itulah dampak dari manusia lama kita ini disalibkan. Jadi kita perlu mengecek kembali, ya, terus-menerus. Nah, ini sesuatu yang kita perlu jalani terus-menerus dan kita perlu sadari. Ya. Jadi jangan kita lagi berpikir, waduh, saya ini nggak bisa lepas dari dosa saya nggak bisa lepas dari keinginan saya untuk misalnya berjudi, saya nggak bisa lepas dari keinginan saya untuk bergosip, saya nggak bisa lepas dari kesukaan saya untuk shopping, saya nggak bisa lepas dari kesukaan dengan hal-hal yang kotor, yang porno, dan sebagainya. Nggak ada lagi alasan kita nggak bisa lepas, karena semua itu sudah disalibkan bersama dengan Kristus. Pertanyaannya, apakah kita masih lebih menikmati itu, gitu ya? Misalnya, ketika orang jatuh di dalam dosa kecanduan narkoba, ya, memang secara fisik akan sangat sulit, gitu ya. Tapi harusnya di dalam pertobatan, ketika sudah disalibkan bersama dengan Kristus dan dipulihkan melalui misalnya rehabilitasi dan sebagainya, harusnya ketika ditawarkan kembali gitu ya, dia nggak akan bilang ya aku mau lagi gitu. Termasuk juga di dalam hal-hal lainnya gitu ya, dosa-dosa lainnya. Jika udah lepas dari itu, ketika ditawarkan lagi, bukan kita berkata kali ini coba lagi lah, toh nanti bisa kok ngaku dosa sama Tuhan, ya. Oh, ini jangan lupa, dari tadi Paulus sudah mengingatkan bahwa kita sudah dibaptis di dalam Kristus, dibaptis di dalam kematiannya. Nah, ini membawa kita kepada pertanyaan refleksi yang kedua, ya. Pertanyaan refleksi yang kedua. Ini pertanyaannya seperti ini. Apakah baptisan itu menyelamatkan? Wah, di sini saya langsung udah tampilin jawabannya ya. Harusnya tadi disembunyikan dulu. Aduh, salah saya. Nggak jadi dapat hadiah dong. Iya, betul. Apakah baptisan menyelamatkan? Oke lah, saya kasih jawabannya ya dan tidak. Nah, pertanyaan yang lebih dalam dan lebih sulit, atau lebih perlu untuk kita pikirkan, ya. Karena kan seringkali kita dengar gini, baptisan kan tidak menyelamatkan, yang menyelamatkan kan Kristus, dan iman kepada Kristus. Tapi di sini saya pengen ngajak kita untuk memikirkan, merefleksikan bahwa ternyata ada baptisan yang menyelamatkan, dan ada baptisan yang tidak menyelamatkan. Nah, yang mau kita refleksikan bersama dari bagian yang kedua ini adalah baptisan mana sih yang menyelamatkan dan baptisan mana yang tidak menyelamatkan. Coba saudara, saya pengen nanya dulu. Yang jawaban yang lebih gampang deh. Menurut saudara, baptisan seperti apa yang tidak menyelamatkan? Silakan, saya pengen dengar. Sekali lagi, kalau kita nggak tahu apa bedanya, bagaimana kita bisa berefleksi? Dan bagaimana saya tahu saudara sudah ngerti kalau saudara tidak menjawab ketika saya menanyakan? Ayo saudara, coba. Dari yang gampang dulu, baptisan seperti apa sih yang tidak menyelamatkan? Biar saya nanti kasih tahu ada baptisan seperti apa yang menyelamatkan. Saya matikan share screen-nya dulu, biar saya bisa ngelihat saudara wajah-wajahnya. Ya, ini dia. Ya, coba saudara, baptisan yang mana yang tidak menyelamatkan? Menurut saudara. Menurut pemahaman saudara, menurut apa yang saudara pernah dengar. Ayo, saudara.
Nanti dikasih doa sama Coto Eka kalau bisa jawab. Doanya supaya mengalami baptisan yang menyelamatkan. Amin. Ayo, apa? Menurut pandangan saudara, menurut pemikiran, atau menurut yang saudara pernah dengar, baptisan seperti apa sih yang tidak menyelamatkan? Kan seringkali kita dengar itu, kan? Saya pengen Iya. konfirmasi dulu nih. Mungkin dari model baptisannya kali ya. Pernah dapat Apakah dari cara baptisnya, atau dari berapa orang yang dibaptis, atau apa dulu sebelum dibaptis dan sesudah dibaptis apa gitu. Iya. Coba saudara, apa nih baptisan yang tidak menyelamatkan? Tentu saja bicara soal menyelamatkan jiwa ya. Menyelamatkan jiwa dari keberdosaan ini. Baptisan seperti apa yang tidak menyelamatkan? Ayo. Yang hamba Tuhan jangan jawab dulu, karena tadi saya sudah kasih bocoran di grup. Saya pengen dengar ini beberapa yang jemaat. Saudara boleh juga jawab via chat. Ya, saya tunggu di via chat. Baptisan seperti apa yang tidak menyelamatkan? Ayo Ibu Lim, jangan malu-malu. Cinta kalau misalnya nggak bisa menjawab via suara karena hari itu ngomong bahwa nggak ada mic, ya bisa di chat boleh, chat pribadi juga boleh. Jangan malu-malu. Baptisan apa nih yang tidak menyelamatkan? Baptisan yang hanya formalitas tanpa pertobatan dan lahir baru. Oke, itu satu. Sudah baptis 2 kali. Ya, itu juga. Ya, apalagi saudara baptisan yang tidak menyelamatkan? 2 jawaban yang sudah masuk, saya bisa katakan, ya benar, itu baptisan yang tidak menyelamatkan. Jadi kalau saya kasih jawabannya, jangan kaget. Ya. Tidak dalam nama Allah Tritunggal. Ya, itu juga. Ya, apalagi saudara? Baptisan yang tidak menyelamatkan? Sudah ada tadi 2, 3 poin. Apakah masih ada? Ya. Ini ada yang cek pribadi ke saya, baptisan yang sambil jalan-jalan ke Yerusalem. Oke, saudara. Menarik dia jawaban-jawabannya. Ini interaktif seperti ini saya senang loh. Kita bisa ketawa, kita bisa belajar bersama jangan tegang gitu ya. Macam-macam ya. Nah, saudara, saya punya jawabannya seperti ini. Baptisan apa sih yang tidak menyelamatkan? Yang pertama, baptisan dengan air. Loh, bukankah biasa kalau dibaptis dengan air? Yang kedua, baptisan selam maupun percik. Loh, bukankah itu metode baptis yang memang biasa dilakukan? Ya, tentu saja tadi juga terkait dengan baptisan dengan tidak menggunakan nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan sebagainya. Tapi ketika saya sampaikan tadi, baptisan yang dengan air, baptisan dengan selam dan percik, baptisan yang dilakukan di dalam gereja ataupun di luar gereja, baptisan yang dilakukan oleh pendeta gitu. Semuanya itu baptisan yang tidak menyelamatkan jiwa, saudara. Kaget? Kaget. Saya pun kaget loh. Enggak. Ini hasil dari saya juga merenungkan hal yang sama. Gitu ya.
Kenapa saya katakan baptisan-baptisan yang tadi itu semuanya tidak menyelamatkan? Ya karena itu hanya sebuah tanda lahiriah. Tapi bukan berarti bahwa itu tidak penting. Ya, saya harus tekankan ini. Itu tidak menyelamatkan, pasti. Tapi bukan berarti itu tidak penting. Itu adalah tanda lahiriah. Itu perlu untuk dilakukan ketika kita ada kesempatan untuk ya, tadi dikatakan selam atau perciknya tidak menyelamatkan. Nah, lantas baptis yang apa sih yang menyelamatkan? Yuk kita lihat kembali lagi ke Alkitab kita yang tadi, ya, di Roma pasal 6 ayat 3, itulah baptisan yang menyelamatkan. Ketika kita dibaptis dalam Kristus, dibaptis dalam kematiannya. Sekali lagi, sama seperti tadi dikatakan, kalau dibaptis tapi tidak ada pertobatan gitu kan. Nah, ini sebenarnya artinya sama gitu. Ya. Dibaptis, kalau kita hanya dibaptis secara fisik, secara lahiriah, tapi tidak dibaptis di dalam kematian Kristus, maka percuma baptisan kita. Kalau saya harus katakan gitu ya. Percuma baptisan kita kalau kita tidak lakukan itu di dalam Kristus. Tidak dilakukan di dalam kematiannya. Karena itu kita perlu untuk dibaptis di dalam kematian Kristus. Ya. Itu harus, itu wajib hukumnya gitu ya. Kalau kita tidak dibaptis dalam kematian Kristus, maka kita tidak bisa dikatakan orang yang sudah lahir baru. Karena justru kalau kita sudah dibaptis dalam kematian Kristus, di situ kan di ayat selanjutnya dikatakan, disitulah kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ya, karena itu kita harus tahu dulu di sini baptisan yang tidak menyelamatkan adalah baptisan yang lahiriah. Kita mau dibaptis 1.000.000 kali pun nggak ada gunanya. Ya, nggak usah bilang 2 kali, 3 kali, ya, berkali-kali gitu. 1 kali, tapi kalau tidak dilakukan di dalam kematian Kristus dan kebangkitan Kristus, percuma. Ya. Nah, menariknya seperti ini. Saya senang dengan baptis selam, ya. Tanpa harus saya mengatakan saya meremehkan baptis percik, enggak juga. Saya sedang mengatakan bahwa saya lebih terkesan dengan baptis selam karena di situ simbolisme kematian dan kebangkitan itu sangat kuat, ya. Simbolismenya, sekali lagi itu simbolisme. Dan kalau kemarin kami di dalam kelas persiapan gitu ya, kami bahas ya, feelingnya lebih dapat lah gitu ya. Kenapa? Karena ketika baptis selam itu tubuhnya itu dimasukkan ke dalam air menandakan kematian, ya. Dan ketika naik itu menandakan kebangkitan, ya. Bukan berarti bahwa baptis percik itu enggak sah ataupun enggak tidak bermakna, bukan seperti itu, tapi secara simbolisme bagi saya jauh lebih strong, ya. Dan bagi banyak orang juga jauh lebih dapat feelingnya itu dari baptis selam. Tapi kalau baptis percik ya memang di situ ada beberapa simbolisme lain, ya. Misalnya itu pembasuhan gitu. Pembasuhan kan nggak perlu dimasukkan ke dalam air gitu, pembasuhan ya dituangkan gitu ya. Juga seringkali itu jadi satu simbolisme pengurapan gitu ya, pengurapan yang dari kepala turun gitu dan sebagainya. Tentu saja ada simbolisme juga yang lain yang cukup kuat dari baptis percik, tapi di dalam baptis selam, terutama dari perikop yang tadi kita baca itu di situ sangat kuat gitu ya, apalagi juga dari Kolose pasal 2 di situ juga dikatakan bahwa di dalam kamu di ayat 12 ya. Karena dengan Dia, dengan Kristus kamu dikuburkan dalam baptisan dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu dengan kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Itu jadi
satu simbolisme, bukan simbolisme, satu makna yang sangat mendalam dari baptisan, ya, yang karena itu kita perlu untuk melakukannya. Kita nggak boleh meremehkan baptisan itu juga. Kita juga nggak boleh asal terima baptisan ya pokoknya saya mau dibaptis ya baptis aja gitu ya. Ini tetap sesuatu yang sakral, tidak menyelamatkan ya jelas tidak menyelamatkan, tapi sakral dan itu ya perlu untuk kita lakukan, perlu untuk dijalankan. Karena itu kalau ada kita di antara kita, maksudnya di antara saudara sekalian yang ikut di Faith Dialog atau mungkin nanti ikut dari YouTube atau mungkin ada saudara, ada kerabat keluarga saudara yang masih mikir-mikir untuk dibaptis, apalagi masih ngerasa kan nggak dibaptis juga nggak apa-apa, toh iman saya iman yang menyelamatkan gitu ya. Benar, baptisan itu tidak menyelamatkan, yang menyelamatkan adalah baptisan dalam kematian Kristus. Tapi sekali lagi baptisan bukan juga hal yang remeh, karena di satu sisi ada perintah Tuhan Yesus juga di situ. Ya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka. Ya, tentu saja tadi di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ya. Sebuah perintah Kristus untuk dilakukan dalam arti bahwa jadikan mereka sebagai muridku, dan lakukanlah pembaptisan itu sebagai tanda, sebagai ikrar bahwa mereka menjadi murid Kristus, menjadi pengikut Kristus. Jadi, sekali lagi, saya harus ingatkan, baptisan itu tidak menyelamatkan secara lahiriah, ya. Tapi baptisan itu penting dan tidak bisa kita remehkan. Ya. Di situ juga ada satu meterai bahwa kita ini menjadi milik Kristus ya di dalam baptisan itu. Satu hal yang sangat kuat maknanya. Ya. Nah, itu berkaitan dengan refleksi kita, ya karena itu kita perlu merefleksi kembali kalau kita selama ini sudah menerima baptisan secara lahiriah, tapi belum masuk ke dalam baptisan di dalam Kristus, di dalam kematiannya, mari saat ini bertobat. Nah, setelah itu kalau misalnya saudara pikir, saya dulu waktu baptis belum dibaptis di dalam kematian, tapi sudah baptis secara lahiriah. Kalau gitu, sekarang saya sudah dibaptis dalam kematiannya, gitu kan? Saya sudah turut mati bersama-sama dengan Kristus dan bangkit bersama dengan Kristus. Masih perlu nggak baptis lagi, gitu ya? Hari itu kan baptisnya masih belum ini, gitu kan? Belum di dalam kematian Kristus, masih perlu nggak? Menurut saudara masih perlu atau enggak? Jawabannya tentu saja tidak perlu lagi, ya. Tidak perlu lagi kita dibaptis ulang. Yang perlu adalah kita mengaku di dalam Kristus gitu. Mengaku kepada Kristus, ya. Dan kita mengakui baptisan kita yang dahulu itu sebagai sesuatu yang menjadi simbol sekarang ini saya sudah dibaptis di dalam kematian Kristus. Oke. Sampai sejauh ini saya pengen coba sebelum masuk ke pertanyaan dan refleksi yang ketiga, mungkin Contoh Purnama boleh pimpin kalau ada yang mau nanya dulu sampai sejauh ini, atau mungkin ada yang mau ngasih pendapat, mau sharing. Ya, Bapak Ibu, yuk mari kita sharing. Mungkin yang di awal tadi ada yang kurang jelas, boleh ditanya lagi kembali, atau mau men-sharingkan atau mau menambahkan, contoh sepertinya begini. Kita menerima ya, jadi supaya kita lebih kaya gitu ya, lebih kaya dalam pemahaman dan pendalaman Alkitab, khususnya kitab Roma ini. Mungkin bertanya lagi tentang baptisan, kok kayaknya sedikit membingungkan ya, gitu. Nah, bisa aja gitu ya. Saya merasa selama ini baptis selam itu sudah sangat menyelamatkan gitu. Ingin membantah contoh Eka boleh. Nah, kalau dari tadi kita membatasi ya, kalau bisa jemaatnya saja, jemaat saja. Nah, kali ini kalau mau hamba Tuhan mau nambahin juga boleh. Gitu. Iya, Mbak Tuhan juga boleh, contoh Yohana. Suparlin juga boleh. Mbak Suparlin.
Iya, tadi saya tuh menarik yang ini loh, contoh yang kita tubuh dosa kita hilang kuasanya tuh ya, yang di ayat 6. Jadi saya tadi mikir tubuh dosa kita itu hilang kuasanya. Saya ingat lagi yang peristiwa Adam dan Hawa yang saling menyalahkan ketika mereka jatuh dalam dosa. Nah, tuh. Jadi saya mengkaitkannya bahwa saya mengkaitkannya lagi dari Yohanes 1 ayat 12. Semua yang menerima Dia, menerima Kristus, menerima Allah, itu diberi kuasa menjadi anak-anak Allah gitu ya. Diberi kuasa. Jadi saya mengkaitkan tubuh dosa kita hilang kuasanya bersama kematian Kristus gitu ya. Berarti ketika kita berdosa itu kita jangan salahkan dosa seperti Adam dan Hawa yang saling menyalahkan, bahkan mereka menyalahkan ular gitu ya. Ular itu yang menyuruh aku untuk makan. Nah, sebenarnya berarti kita ini udah punya kontrol gitu atas dosa. Ya seperti contoh Eka bilang, kita nggak jadi hamba dosa lagi gitu. Kita itu tidak menjadi hamba dosa lagi, tubuh dosa kita itu hilang kuasanya, dan ketika kita dibilang mau jatuh dalam dosa, sebenarnya kita yang punya kontrol. Oh, aku nggak bisa melakukan dosa ini. Bukan dosanya yang disalahkan. Oh, habis dosanya merayu-merayu. Padahal sebenarnya kita yang udah punya kuasa nih atas dosa itu gitu. Itu sih yang saya soroti, bahwa manusia baru itu yang udah mati bersama Kristus, manusia lama yang sudah mati dengan Kristus menjadi manusia baru, kita ini punya kuasa gitu. Topiknya seru sekali kayaknya. Sorry, maaf. Iya, jadi kita punya kuasa gitu. Jadi apa ya? Ini jadi satu semangat untuk kita ya, untuk berhadapan dengan dosa, bahwa kita bukan budak lagi, bukan hamba lagi. Ya itu sih. Termasuk ini juga contoh, jangan kita nyalahin kelemahan-kelemahan kita terus. Gitu. Benar, itu jadi alasan, benar. Aduh, saya lemah lihat diskon gitu ya. Lihat diskon tahun baru gitu. Jangan nyalahin iblis juga ya, biasanya tuh kan ada. Iya, benar. Jadi goda oleh iblis gitu ya. Benar. Ini si iblis ini gitu ya. Seringnya begitu kan. Iya, betul-betul. Jangan lagi mentalnya nyalahin, tapi mentalnya bertanggung jawab. Ya Tuhan, aku salah, itu saya ketawa tadi. punya pengalaman ya, contoh. Makanya kok iblis disalahin terus, kadang-kadang kita manusia juga salah loh. Iblis. Betul. Lebih banyak di kitanya malahan kan. Iya, apalagi kalau dikatakan kita ini sudah punya kuasa untuk menolak semua itu. Saya teringat dengan beberapa waktu yang lalu kan di P3MI ada acara Gloria Youth Conference gitu kan, dan pembicaranya hari itu penginjil Hendra Fongaja itu bilang gini. Jadi dia pernah porsir tubuhnya itu, maksudnya nggak istirahatnya nggak cukup, terus makan juga nggak teratur, dan tahu-tahu dia udah sakit gitu ya. Dan di saat itu dia nggak berani untuk nyalahin Tuhan dalam arti gini, Tuhan kenapa kamu ngasih saya sakit gitu ya. Tapi di situ dia sadar ini salah saya gitu. Saya sakit karena saya yang salah gitu, karena saya yang nggak memanfaatkan istirahat saya dengan baik gitu dan sebagainya. Jadi itu satu hal yang mengingatkan saya juga gitu. Oh iya ya, jangan kita cuma nyalahin kelemahan kita, jangan nyalahin si dosa itu, apalagi nyalahin si setan atau iblis ketika kita jatuh dalam dosa gitu kan. Tapi bertanggung jawablah dengan keberdosaan, maksudnya kejatuhan kita, bukan keberdosaan, karena keberdosaan kita sudah diurus oleh Kristus. Bertanggung jawablah atas kejatuhan kita dalam dosa itu dan bangkitlah bersama dengan Kristus gitu. Jangan terpuruk aja dengan rasa bersalah, dengan dosa, ataupun dengan merasa aduh aku ini lemah, aku emang nggak bisa diandalkan dan sebagainya. Jadi, itu satu hal yang jadi pembelajaran kita. Kita udah dikasih kuasa nih. Iya, benar. Yuk. Ayo jemaat. Iya, Kita yang mau sharing, silakan. Kuasa untuk berbicara nih juga. Dikasih kuasa dan kesempatan. Untuk berbicara dan bertanya. Berbicara dan bertanya. Pak Ahoy, ayo. Saya ingin tanya, berarti dari tadi penjelasannya berarti
bukan tata cara dari baptisan itu yang menyelamatkan. Benar ya? Kalau saya Iya. katakan itu ya. Bukan, karena setahu saya kan ada baptisan kayak di kita kan cuma diceplikkan airnya, ada yang mesti masuk ke air, ke dalam kolam, atau mungkin ada yang pingsan, sampai pingsan-pingsanan pada saat baptis, menangis terseduh-seduh kan. Nah, jadi bukan tata cara itu yang menyelamatkan, tapi sebenarnya baptisan itu satu simbol atau satu ikrar ya, ya bisa dikata begitu ya. Jadi kita berikrar pada saat dibaptis itu, jadi ada dua pihak, satu pihak adalah Kristus, darah Kristus yang menyucikan, dan satu lagi adalah orang yang dibaptis itu dia berikrar, dan dia menunjukkan kepada orang lain bahwasanya saya berikrar, saya sudah menjadi pengikut Kristus dan berikrar untuk berbuat yang sesuai dengan apa yang semestinya setelah dibaptis. Benar ya, Pak? Iya. Pantau ya. Kira-kira seperti Iya. itu ya. Dan bukan juga yang si pendeta A yang membaptis lebih berkuasa menjadi ini, si B enggak, si C. Atau lokasinya juga ya, harus di Sungai Yordan. Iya. Atau di gereja apa yang besar banget, yang jemaatnya berapa puluh ribu dibanding gereja cuma isinya cuma 10 orang, 12 orang gitu. Ya betul kok. Jadi memang bukan dari segi sakramennya itu sendiri yang menyelamatkan, tapi bukan berarti sakramennya juga jadi remeh gitu yang kita bisa katakan enggak gitu juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi benar-beneran kita menggunakan kesempatan itu. Sama juga dengan sakramen perjamuan kudus gitu ya, bukan perjamuan kudusnya itu yang menjadikan kita suci, kudus, bukan sakramen perjamuan kudusnya itu yang menjadikan kita sembuh ya, karena kan ada orang-orang tertentu tuh yang punya pemikiran yang salah. Oh, dengan saya ngambil roti anggur ini atau dengan saya bawa pulang buat orang tua saya yang lagi sakit, nanti anggur roti ini yang menyembuhkan gitu ya. Nah, bukan itu. Tapi sekali lagi bukan berarti bahwa kita bisa meremehkan sakramen perjamuan kudus. Tetap itu adalah sesuatu yang sakral, itu sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, sehingga kita harus lakukan dengan tepat, gitu ya, dengan benar. Nah, jadi itu hal yang kita perlu terus-menerus ingat. Sakramennya sendiri tidak menyelamatkan, tapi bukan berarti sakramennya jadi murahan atau tidak penting. Sebaliknya itu tetap penting, bahkan sangat penting untuk kita boleh ya menjadi bagian kita mengeksplorasi iman kita, dalam arti kita di situ bertumbuh di dalam iman gitu ya. Kita diingatkan kembali akan kasih Kristus, akan kematian Kristus, akan kebangkitan Kristus, akan tubuh Kristus yang sudah terkoyak, dan akan pengharapan terhadap eskatologi. Nah, itu satu hal yang seringkali juga kita lupa bahwa perjamuan kudus itu punya makna pengharapan eskatologis, bahwa kita nanti akan berkumpul bersama makan satu meja perjamuan dengan Kristus. Bukan hanya kita makan elemen-elemen yang mewakilkan tubuh dan darah Kristus, tapi mengingatkan bahwa nanti secara eskatologis di akhir zaman atau ketika kita dibangkitkan dari kematian kita gitu ya, kita akan menikmati perjamuan dengan Kristus. Ya, itu dia. Jadi sekali lagi jangan pernah meremehkan ya sakramen. Ya, itu saja. Saya pikir untuk sharing kita bisa alihkan ke terakhir nanti karena kita masih punya satu pertanyaan. Ini menyelesaikan ayat ke-8 sampai ayat yang ke-10. Ya, jadinya ketutup deh. Oke, ini pertanyaan yang ketiga yang kita perlu perhatikan dan bahas. Nah, selain mati dengan Kristus, ya selain mati dengan Kristus, apalagi yang dilakukan Kristus bagi kita di ayat 8 sampai ayat 10. Coba silakan saudara, selain mati dengan Kristus, ya, apalagi yang dilakukan Kristus bagi kita.
Ayat 8 ada tuh. Ayat 9 juga ada. Ayat 10. Ya. Silakan. Kita akan hidup juga dengan Dia. Kita akan hidup juga dengan Dia, ya, di ayat 8 gitu ya. Kita akan hidup juga dengan Dia. Ya. Kemudian apa lagi? Di ayat 10. Ya, ayat 9 dan 10 sebenarnya penjelasan gitu ya. Kenapa kita hidup juga dengan Dia. Oke, kita coba lihat ya. Di ayat 8 kan dikatakan, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Ya. Tentu saja ini di satu sisi bicara bahwa kita itu ikut di dalam kebangkitannya, ya, bahwa kebangkitan Kristus atau hidup Kristus itu diimputasikan kepada kita, tapi juga ada makna bahwa kita itu hidup dengan Kristus, dalam arti bahwa kita berelasi dengan Tuhan. Ada yang bilang seperti ini, ada beberapa pendeta malahan saya pernah dengar mengatakan, mati bagi Kristus itu gampang. Karena ya udah, dibunuh, selesai gitu. Masuk surga, ketemu Yesus gitu. Yang susah itu adalah hidup bagi Kristus. Dalam arti bahwa susahnya itu bukan susah ya mustahil atau gimana, tapi susah dalam arti itu butuh komitmen, itu butuh pengorbanan, itu butuh relasi yang dekat terus-menerus, dan sebagainya. Dan ya banyak hal lagi lah ketika kita hidup bagi Kristus, ya mematikan keinginan-keinginan daging kita dan lebih mengarah kepada apa yang diinginkan oleh Kristus. Ya. Ayat 9, ya. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Nah, ini juga diimputasikan ke kita. Ya. Jadi kita tahu bahwa karena Kristus itu sudah mati, maka kita juga turut mati. Nah, ketika Kristus tidak lagi dikuasai oleh maut, dalam arti ya memang dia tidak pernah dikuasai oleh maut. Ya. Tapi kematiannya itu membuat kita juga tidak lagi dikuasai oleh maut. Maut itu apa sih? Masih ingat dari beberapa, kayaknya udah 2 bulan atau lebih ya, pelajarannya itu, Roma 3. Apa itu maut? Karena titik-titik-titik adalah maut. Ayo, coba ingat-ingat lagi. Upah dosa. Oh, itu iya, sorry. Bukan pasal 3, pasal 6. Itu pelajaran minggu depan. Ya, ya betul sekali. Ya, upah dosa. Ya, upah dosa ialah maut. Upah itu apa sih? Sesuatu yang memang harus dibayarkan, ya, bukan? Kalau saya mengerjakan sesuatu, saya dapat upahnya. Ya. Nah, ketika saya berdosa, maka upah saya yang saya harus terima adalah maut. Dan maut itu bukan hanya sekadar mati secara fisik. Maut itu adalah sesuatu kematian secara rohani, keterpisahan dari Allah, ya. Dan itu yang harusnya memang kita alami gitu kan. Tapi Yesus menerima hukuman itu, ya, supaya maut tidak lagi berkuasa atas dia, atas Kristus, dan juga atas kita. Ya. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Jadi ini hal yang penting. Tuhan Yesus itu melakukan pengorbanan itu satu kali. Untuk selama-lamanya, untuk semua orang. Untuk setiap kita. Ya. Karena itu kita tidak perlu lagi melakukan sesuatu untuk menambah apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, di sini kita perlu paham betul dengan doktrin keselamatan kita, saudara. Bahwa keselamatan kita adalah anugerah Tuhan. Ya. Anugerah Tuhan dalam arti bahwa itu diberikan oleh Tuhan dengan cuma-cuma, iya, tapi itu juga dikerjakan oleh Tuhan dengan sepenuhnya. Ya.
diberikan kepada kita, kita artinya nggak perlu bayar, tapi bukan berarti bahwa ya Tuhan hapuskan begitu saja, tapi Tuhanlah yang membayarnya. Jadi dengan kematiannya satu kali untuk selama-lamanya, semuanya itu sudah lunas. Karena itu tidak perlu dan tidak bisa juga kita tambahkan apapun untuk memastikan bahwa kita itu diampuni. Dalam arti seperti ini, karena ada orang yang berpandangan bahwa diselamatkan itu sama dengan kematian Kristus plus kebaikan, plus melakukan ritual-ritual ibadah, ataupun plus memberikan sedekah dan sebagainya, ataupun plus melakukan kegiatan-kegiatan sosial gitu ya. Jadi tidak ada satupun di antara hal-hal itu yang bisa menambahkan karya Kristus bagi kita. Ya. Justru sebaliknya, ketika kita melakukan plus yang tadi, berarti kita menganggap bahwa kematian Kristus itu tidak efektif, tidak sanggup untuk menyelamatkan kita sepenuhnya. Sehingga kita harus menambahkan sesuatu supaya kita diselamatkan. Jadi kita harus paham betul, hanya melalui kematian Kristus saja kita dosa-dosa kita diimputasikan kepada Kristus, dan hanya karena kebangkitan Kristus juga kita itu dibangkitkan dari kematian dari dosa kita. Artinya kita tidak perlu lagi menambahkan apapun, ya. Tapi sama seperti tadi, sama seperti tadi kita bahas soal keselamatan itu bukan karena baptisan, bukan karena perjamuan kudus, tapi bukan berarti itu remeh. Nah, ini juga begitu. Bukan berarti karena kita tidak perlu berbuat baik demi diselamatkan, bukan berarti bahwa perbuatan baik itu remeh dan tidak perlu dilakukan. Ya, sebaliknya perbuatan baik itu perlu untuk dilakukan sebagai cara memaknai, cara kita menghidupi ya keselamatan dari Kristus. Ya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Ya, di sini di bagian terakhir yang pelajaran kita hari ini. Nah, dari sini saya mengajak kita kembali juga melakukan sebuah refleksi. Ya. Ketika kita sudah tahu bahwa kita itu bisa diselamatkan karena Kristus, kita disucikan, dikuduskan karena Kristus, kita tidak lagi dikuasai dosa itu juga karena Kristus. Nah, bagaimana selama ini dan saat ini kita memandang dosa, dan bagaimana juga kita mengakui dosa-dosa kita. Ya, setiap minggu atau bahkan mungkin setiap hari saudara melakukan pengakuan dosa, memanjatkan doa mengakui dosa. Nah, tapi apakah kita sungguh-sungguh memaknai pengakuan dosa kita itu? Pengen ngajak kita merefleksi nih. Beberapa kali saya sampaikan kepada teman-teman di pemuda gitu ya, di kelompok itu, bahwa mengaku dosa itu kita butuh sebuah kesadaran penuh bahwa dosa itu sesuatu yang nggak bisa juga kita remehkan, dan bukan dengan kita ngaku dosanya dengan cara, oh Tuhan ampuni dosa saya baik yang sengaja pun tidak sengaja. Kayak sesuatu ucapan yang memang udah terlalu sering kita ucapkan sehingga itu jadi remeh. Nah, cobalah datang pada Tuhan dengan hati yang benar-benar terbuka dan hati yang benar-benar bersedia untuk Tuhan tilik, Tuhan cek lagi, Tuhan tanyakan lagi pada kita gitu ya. Dosa-dosa apa sih yang kita sadari benar-benar itu sudah ya jadi pelanggaran bagi Allah gitu. Dan itulah yang kita sampaikan kepada Tuhan. Saya sampaikan kepada teman-teman di pemuda, jangan mengaku dosa itu hanya sekadar, oh saya mengaku dosa yang saya tahu dan saya tidak tahu gitu ya. Ngapain kita mengaku dosa kita yang kita tidak ketahui, dalam arti bahwa berarti ketika kita tidak tahu itu dosa, kita tidak menyadari itu sebagai sebuah keberdosaan yang kita akhirnya bukan kita akui dengan sebuah hati yang bertobat gitu.
Tapi benar-benar kita refleksikan lagi, apakah hal ini adalah sesuatu yang berkenan kepada Tuhan atau jangan-jangan ini hal yang berdosa, ya, hal yang saya lakukan dosa di hadapan Tuhan. Dan ya, mengaku dosanya itu dengan hati yang sungguh-sungguh bertobat, hati yang hancur, hati yang rindu Tuhan mengampuni akan dosa yang spesifik itu, gitu ya. Ya, bagaimana kita selama ini memandang dosa dan bagaimana kita juga datang pada Tuhan membawa pengakuan kita akan kejatuhan kita akan dosa itu. Nah, diharapkan, saya sangat mengharapkan dari malam hari ini ya kita belajar itu dan kita juga benar-benar ketika datang pada Tuhan bukan lagi sekadar pokoknya saya ngaku dosa ya udah gitu, tapi benar-benar dosa apa yang kita mau akui di hadapan Tuhan dan dosa apa yang kita mau bereskan di hadapan Tuhan. Ya. Sehingga kita benar-benar dari pengakuan dosa itu kita juga mengalami pengampunan daripada Tuhan. Jadi kita perlu untuk menyatakan secara spesifik hal apa yang kita mau akui. Ya, itu materi sampai malam hari ini dengan refleksinya. Sekali lagi, saya boleh serahkan pada Contoh Purnama kalau misalnya ada yang mau bertanya, ada yang mau sharing, ada yang mau diskusi. Silakan. Iya, yuk silakan Bapak Ibu, kita mau punya 10 menit lagi ya, 10 menit terakhir untuk kita pakai sharing, atau boleh juga bertanya kepada Contoh Eka atau kepada contoh-contoh yang lain juga bisa bertanya juga ya, contoh-contoh yang lain atau mau sharing sebagai peneguhan kita ketika kita mendengar tema kita malam hari ini, mati dan bangkit dengan Kristus, gitu ya. Tentunya ini menjadi satu refleksi yang memberkati kita ya, khususnya tentang dosa-dosa kita selama ini. Ayo, mari Bapak Ibu. Apakah kita masih sering terjebak tentang doa itu ya, Contoh Eka yang ampunilah dosaku yang tidak disengaja maupun disengaja gitu. Yang tidak aku ketahui gitu. Bingung juga ya kalau nggak tahu dosanya. Apa yang mau dipertobatkan? Apa yang mau dipertobatkan, ya benar. Ya, di sini semuanya kita luruskan kembali ya. Cara kita mengaku, pengakuan dosa juga kan ada di gereja gitu ya. Tiap hari Minggu kita ada pengakuan dosa gitu ya. Nah, itu bukan hanya sebagai satu tatanan liturgi aja ya, pengakuan dosa, tapi memang pengikrar, ikrar gitu ya. Pengakuan lah, benar. Pengakuan ya. Yang didasarkan pada hancur hati karena sudah jadi sebuah pelanggaran yang serius pada Tuhan. Dan satu hal yang saya tambahkan ya, dosa itu sesuatu yang serius dan tidak bisa dianggap remeh. Dosa sekecil apapun itu. Ya. Jadi tadi refleksi itu kan bagaimana kita memandang dosa, ya kita perlu melihat bahwa dosa itu sesuatu yang serius, sehingga seberapa serius dosa itu, seserius Tuhan mau datang ke dalam dunia untuk mati bagi kita. Seserius itu dosa. Jadi jangan pernah menganggap remeh dosa, jangan pernah menganggap remeh pengakuan dosa, dan jangan pernah menganggap remeh apa yang Tuhan sudah lakukan untuk membereskan urusan dosa kita. PA hari ini dalam. Hari ini sepertinya malam hari ini berat ya. Berat tapi sekali. Penting. Benar. Ini nggak tidurnya nyanyi kayaknya malam hari ini semua ya. Apalagi ini udah mau berakhir ya tahun baru. Apa ini gitu ya.
Ayo rekan-rekan, teman-teman, boleh sharing. Kita Kan udah mau Natal, jadi malam kudus. malam kudus ya, Sunyi-sunyi. Lagi pengakuannya satu. hening-heningnya, mempersiapkan hati untuk menghadap Tuhan dalam doa. Oh iya, benar-benar. Keheningan dalam Kayaknya kita perlu nyalakan lilin gitu. Iya, malam kudus ya. ya. Terakhir kita harus nyalain lilin, kita Natal PA online. Aduh, iya. Ya, silakan saudara. Apakah Bu Suparlin mau menambahkan, mau mengingatkan lagi? Iya. Oke. Siapa? Ini terakhir ini kalau bos sudah masuk. Kesimpulan bosnya. Silakan Bos. Saya mau sharing tentang yang terakhir tadi, refleksi. Jadi dari semua yang dikerjakan secara tuntas oleh Tuhan Yesus bagi kita mati bagi dosa karena memang Dia sudah mengurus dosa kita. Jadi singkatnya, sebetulnya untuk bisa berkemenangan di dalam dosa itu kan pertama Dia sudah urus kuasa dosa itu. Kuasa dosa itu ibarat apanya lah ya, ibarat bapaknya lah, ibarat kalau istilah virus apa ini yang hari itu dibilang biangnya ya. Jadi udah selesai itu dan kita mati bagi dosa, sementara di bagian berikutnya kita hidup bagi Kristus. Nah, hidup bagi Kristus itu sebetulnya kan memungkinkan dan banyak hal. Misalnya Tuhan Yesus bilang di Yohanes pasal 15, proses kita ada yang dipotong dari hidup kita, ada yang dibersihkannya, kemudian yang terakhir kan tinggal di dalam aku. Itu sangat pentingnya. Itu sebabnya Rasul Paulus sangat menghayati kata tinggal di dalam Kristus itu. Saya sering bilang, yang belum pernah dengar mungkin, dari 13 surat Rasul Paulus itu 168 kali loh Rasul Paulus bilang di dalam Kristus, di dalam Dia, di dalam Tuhan. Jadi kata di dalam ini. Saya kira itu yang dimaksudkan, dipahami Rasul Paulus dari perkataan Yesus. Tinggallah di dalam aku. Karena sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kata Yesus. Kan? Jadi proses tinggal di dalam Kristus inilah kita hayati tiap hari. Dalam hal apa saja. Bangun pagi kita sudah di hadirat Kristus, di dalam firman Kristus, di dalam kasih Kristus, bahkan di dalam roh, buah rohnya, Roh Kudus dan seterusnya lah. Keluar dari rumah, ada sesuatu yang menggoda, kita ingat, aku ini anak Tuhan, aku dekat Kristus bersama aku, Roh Kudus bersama aku. Lagi mengendara ada orang yang kurang sopan, kita juga bisa mengenali aku ini punya kesabaran, Roh Kudus ada dalam diri, buahnya ada itu. Semuanya sebetulnya bisa teraplikasi yang memungkinkan kita bisa memunculkan sebuah kualitas rohani yang jauh lebih baik. Sebenarnya di situ. Ketika ada orang ngajak kita korupsi, misalnya para pengusaha, kita ingat, oh enggak, uang tidak lagi menguasai, Yesus yang menguasai, dan seterusnya. Kayak menteri sosial itu, dia udah kaya, dia pengusaha, nggak ada yang kurang. Tapi kenapa dia bilang dia anak Tuhan, dia Kristen loh. Kenapa begitu hebat bisanya uang itu, kuasa uang itu terhadap dia. Hal begini kan sangat mempermalukan Kristus. Misalnya saya keluar dari rumah, ini di depan itu ada itu perempuan atau waria yang enggak beres tuh. Saya keluar. Diajaklah saya misalnya untuk hal yang enggak benar. Dalam secepat kilat kan saya enggak, saya harus menjaga kekudusan, saya anak Tuhan. Jadi punya kemampuan saya, sorry ya, saya enggak bisa saya melakukan misalnya. Jadi tinggal di dalam Kristus ini terus kita hayati tiap-tiap hari. Semua menyangkut Kristus, firman-Nya, kasih-Nya, bahkan kekudusannya, apanya pun.
tinggal di dalam Kristus, memungkinkan kita berkemenangan atas apapun yang tidak benar. Itu yang saya bagi. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Suparlin. Ya, rekan-rekan yang lain, silakan. Masih ada waktu ya, contoh. Masih, silakan contoh. Iya. Ya, menanggapi juga tadi refleksinya juga dari Bu Suparlin, dari Tante Eka juga, dari Galatia 2 ayat 20 saya. Halo? Ya, dengar. Lanjut. Ya, dari Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku, dan yang menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi, ya betul lah. Jadi hanya mau menambahkannya, maksudnya dari itu juga, saya juga sebagai seorang hamba Tuhan, terus mau coba merefleksikan diri bagaimana ya, hidup sebagai orang yang sudah percaya kepada Kristus, bahwa sendiri bukan lagi yang saya hidupi jalan sekarang dalam daging ini, bagaimana untuk bisa tetap Kristus yang hidup di dalam dan yang memegang kontrol semua dalam kehidupan itu. Sehingga tadi dikatakan Usul Parlin juga ya, ada kita bisa mengontrol gitu dalam setiap aspek kehidupan, baik itu dalam bersosial lah tadi. Ya, jadi ini menjadi satu pegangan juga buat kehidupan kita. Kadang-kadang kan hidup di dalam daging ini keinginannya itu kita terus yang mau diseretnya kan ke keinginan daging kan. Tapi ketika kita meyakini bahwa benar-benar Kristus sudah mengambil kontrol dalam hidup kita sudah disalibkan bersama dengan Kristus, bahkan juga dibangkitkan bersama dengan Kristus, ya ini menjadi ayat penguatan buat rekan-rekan semua dan buat saya juga, buat kita semua yang hadir dalam PA ini, bahwa yang kita jalani hidup saat ini, yang di dalam iman ini, dalam anak Allah yang telah mengasihi kita, yang telah menyerahkan dirinya untuk kita, dan dia juga yang memegang kendali dalam kehidupan kita. Jadi bisa dikatakan kita terus mau dipimpin hidup di dalam roh. Ya itu aja sih contoh. Terima kasih. Terima kasih contoh Indra untuk tambahannya ya, semakin meneguhkan kita kembali dan mengingatkan kita ya, hidup kita ini bukan hidup di dalam daging, tapi hidup untuk Dia. Ayo rekan-rekan yang lain, satu lagi. Ya, saya tambahkan sedikit ya. Maksudnya Ya, kita kan mati bagi dosa, ya, yang tadi teman-teman sudah menjelaskan. Ya, mungkin tambahannya menghasilkan buah pertobatan yang sesungguhnya. Jadi orang bisa lihat dari buahnya, dari apa yang kita lakukan ya, seperti Galatia 5, 22, 23 itu nyata. Jadi jangan kehidupan kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ketika orang lain melihat kita, mereka akhirnya tidak mau percaya karena apa? Karena kita tidak menghasilkan buah pertobatan itu. Ya, itu saja. Ya, terima kasih contoh Yohana. Ya, kita sudah di jam 9 ya. Tidak terasa ya, banyak hal yang udah kita temukan hari ini ya. Pendalaman, bahkan meluruskan segala hal-hal yang bengkok. Pemahaman-pemahaman yang miring gitu ya. Miring ke sebelah, berat ke sebelah gitu ya. Ya, kita bersyukur ya contoh Eka boleh memberikan kita penjelasan yang sangat jelas dari materi kita dari kitab Roma 6 ini, dan tibalah saatnya kita masuk ke dalam kesimpulan gitu ya. Ya, saya mengingatkan kita semua lagi apa yang telah kita bahas pada malam hari ini. Ya, mungkin Bapak Ibu juga tadi sudah mencatatnya. Kita berterima kasih untuk antusias dan kehadirannya dan kesediaannya untuk berbagi, sharing, dan menambahkan banyak hal yang bisa memperkaya kita. Ya, dari Roma 6 ayat 1 sampai 10 hari ini kita membahas tentang tema kita yaitu mati dan bangkit bersama Kristus. Dengan Kristus, mati dan bangkit dengan Kristus. Ya, hal ini kita melihat ada beberapa poin yang telah saya catat bahwa kita sudah mati dari dosa melalui Kristus ya.
kita sudah mati dari dosa melalui Kristus. Karena karya Kristus. Kita telah dibaptis di dalam Kristus. Itulah baptis yang tadi kita sempat bahas. Itulah baptis yang menyelamatkan. Gitu ya. Artinya apa? Ketika kita dibaptis dalam Kristus, kita mati dari dosa, kita telah memutuskan hubungan dosa yang diakhiri oleh Kristus dalam kematiannya. Jadi kematian Kristus itu memutuskan hubungan manusia dengan dosa. Nah, kematian kita bersama Kristus menjadikan kita sebagai manusia baru. Manusia lama kita telah disalibkan. Artinya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Kita tidak menjadi hamba dosa lagi atau bahkan budak dosa lagi. Dosa tidak mengontrol kehidupan kita lagi. Manusia baru mempunyai kontrol atas dosa. Manusia baru mempunyai kuasa atas dosa. Nah, semua kita nih, orang percaya yang menerima Kristus, kita diberi kuasa untuk melawan dosa, untuk menghindari dosa, bahkan untuk tidak berelasi dengan dosa. Nah, untuk itu, saudara-saudara sadarinlah, kita ikut dalam kebangkitannya. Ini adalah hal yang penting ya. Kita ikut dalam kebangkitannya, artinya kita hidup berelasi dengan Dia. Untuk itu tidak ada lagi celah bagi dosa, karena kita berelasi dengan yang Maha Kudus. Ya. Dan terakhir kali, jangan meremehkan dosa sekecil apapun. Karena Kristus memandang dosa juga hal yang serius, sampai Dia hadir ke dunia, Dia menyerahkan dirinya bagi kita. Berarti dosa itu adalah hal yang sangat serius. Jadi ketika kita mungkin jatuh ke dalam dosa, kita menyadari melalui refleksi-refleksi kita yang tadi, sepertinya saya ini sedang jatuh dalam dosa, atau saya ini sedang bertekun dalam dosa, bereskan sekarang juga. Bereskan malam ini juga sebelum kita tidur, ya kita butuh mengakui itu semua. Itu ya. Ya, Bapak Ibu, terima kasih untuk semuanya. Untuk contoh Eka, terima kasih Bu Suparlindungan yang boleh menambahkan contoh-contoh yang lain, contoh Indra, contoh Tince, contoh Silva, dan semuanya. Terima kasih untuk para jemaat juga yang telah ikut bertanya, menambahkan, itu kita sangat memberikan apresiasi ya, karena kita di sini semua saling melengkapi ya, saling melengkapi pemahaman kita masing-masing. Ya, kita akan menutup PA kita malam hari ini. Saya meminta dengan kasih contoh Indra menutup kita di dalam doa. Oke, baik. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kalau hari ini kami boleh belajar lagi bagaimana dosa itu terlalu serius, tidak boleh kami anggap remeh. Ampuni kami Tuhan jika kami mungkin masih berpikir kami boleh bermain dengan dosa karena Engkau mempunyai kasih karunia. Ampuni kami Tuhan jika kami juga meremehkan kasih karunia-Mu. Kalau malam hari ini kami juga ditegur, kami juga dikuatkan, biarlah senantiasa pembahasan PA kami malam hari ini kami boleh lagi disadarkan. Bagaimana jika Engkau sudah mati untuk kami ya Tuhan. Engkau juga sudah menebus dosa kami. Dan kami sangat-sangat bersyukur kalau kami juga dibangkitkan bersama dengan Engkau. Kami mempunyai kemenangan bersama dengan Engkau. Kami juga sudah dibenarkan oleh Engkau. Oleh sebab itu ya Tuhan, mampukan kami. Biarlah roh-Mu yang ada di dalam kami, setiap orang percaya, kami boleh terus hidup dituntun untuk berjalan sesuai keinginan roh, bukan lagi sesuai keinginan daging. Terima kasih buat hamba-Mu contoh Eka yang sudah boleh menyampaikan materi ini. Begitu juga buat contoh Purnama yang sudah boleh menjadi moderator, bahkan setiap jemaat-Mu yang boleh mengikuti PA pada malam hari ini. Menjadi satu kerinduan kami ya Tuhan, bagaimana kami tetap terus boleh bergandengan tangan, iman kami boleh terus bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan, dan kami siap menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Dimanapun kami berada, kami boleh menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Malam hari ini yang menjadi bagian istirahat kami, kiranya senantiasa juga boleh menyertai waktu istirahat kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan senantiasa bersyukur. Amin.